kalau kita dimarahi orang itu ada alasannya gitu. Beda kalau temboknya bersih terus kita oleh-oleh ya kita memang salah. Salatiga adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang berada di lereng timur Gunung Merbabu, sehingga membuat kota ini berudara cukup sejuk. Walaupun Salatiga kota kecil, akan tetapi terdapat anak muda yang memiliki antusias tinggi. Mereka menggunakan dinding kota sebagai medianya dan menggoreskan seni sebagai senjatanya. Grafiti di Salatiga pernah ada pada zaman revolusi yang ditulis di tembok-tembok untuk membakar semangat juang. Kalau awal keluarnya apa ya, yang sumber yang saya temukan, yang paling awal itu tahun 1 Oktober 1947. Itu saya akses dari Arsip Nasional Belanda yang ada di Belanda, dari situs resminya, dan ada sekitar 4 foto yang disediakan di arsip tersebut sekitar tahun 1947. Kalau grafiti sendiri adalah sebuah media yang mungkin menurut mereka salah satu hal yang paling mudah dilihat oleh orang untuk membakar semangat juang masyarakat Salatiga saat itu, dan melalui tembok-tembok yang strategis yang ada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta saat ini. Itu fungsinya untuk membakar semangat juang masyarakat, intinya di situ. Nah, di sini ada beberapa tulisan dan ilustrasi yang sudah dikenal masyarakat Salatiga saat itu. Contohnya bebas dari belenggu penjajahan, dan saat itu sudah aware terhadap tanda seru atau tanda baca sebagai ungkapan seruan mereka atau semangat mereka untuk berjuang melawan penjajahan. Kalau saya grafiti yang istilahnya gambar di tembok itu dari tahun 2003. Itu kita belum pakai cans, belum pakai cat semprot. Itu masih pakai kuas sama cat. Itu ya masih gambar-gambar biasa. Terus mulai tahun 2005 kita baru di Salatiga ini kita baru kenal pakai cat semprot itu. Terus ya kalau dibilang grafiti dari 2003. Kalau saya 2004 SMA kelas 2 atau kelas 3 lupa. Masih pakai kuas juga sama, masih kuas pakai catnya waktu itu apa ya, Asturo. Cat Asturo sama kita beli cat putih, terus kita cat tembok putih, terus kita oplos sendiri campur warna. Mulai pertama kali gambar masih gambar apa ya? Karakter waktu itu ya, gambar karakter film. Belum tahu mau gambar apa gitu ya, belum punya kepribadian di gambarnya gitu kalau saya waktu itu. Cuma kita lebih senang gambar di tembok, istilahnya gambar di tembok, dan kita masih malam-malam lah, zaman itu kan masih belum diterima banget. Kayaknya waktu itu grafiti keren gitu. Grafiti itu termasuk seni rupa, iya, karena dalam grafiti kita perlu ada skill dalam menggambar dan dibutuhkan komposisi warna serta tanda dan pesan yang ada di grafiti tersebut. Dan tanda dan pesan itu biasanya dipelajari dalam ilmu semiotika yang ada di semiotika visual dalam seni rupa. Untuk sebagian orang, grafiti dipandang sebagai aksi vandalisme, di mana salah satu seni jalanan ini dianggap hanya mencoret-coret sehingga mengotori pemandangan kota. Sah-sah saja sih, kalau cara metode dia ketika berkarya itu bisa merusak fasilitas umum, terus ada sara, terus juga nggak izin. Itu menurutku vandalisme dalam konteks nggak izin tempat itu. Di sini saya melihat ada dua versi ya, dua macam, yang positif dan yang negatif. Yang positif yang berupa tulisan-tulisan liar tanpa makna dan cenderung
merusak keindahan lingkungan, itu saya anggap sebagai graffiti yang negatif. Kemudian ada lagi satu graffiti yang saya anggap positif adalah graffiti yang mereka menyampaikan imajinasi mereka ke suatu tempat dengan karya seni rupa berupa lukisan dengan variasi warnanya bagus, estetikanya ada, bahkan temanya juga ditentukan. Graffiti kalau disangkut pautkan dengan vandalisme itu, kalau aku pribadi sih sangat tidak setuju ya, karena arti dari vandalisme itu kan perusakan, sementara graffiti itu tetap mengutamakan komposisi dan estetika yang ada. Selain itu juga graffiti, kehadiran mereka juga bisa memperindah ruang-ruang yang ada di kota. Tentang perdanya kita belum ada, cuma kebetulan tentunya itu perda secara umum adalah perda perusakan atau pengotoran lingkungan, jadi mengakibatkan lingkungan jadi kotor, kumuh seperti itu, dan cenderungnya dengan tema-tema yang agak negatif itu suatu saat kalau kita ada tindakan misalnya dengan Satpol PP, mereka akan kita kenakan sanksi. Awalnya dari teman, lihat teman gambar gitu, rasanya asik gitu kelihatannya, terus nyoba-nyoba dari situ mungkin. Grafiti, sebuah karya seni yang dituangkan melalui tembok. Dulu, menggambar grafiti hanya pada malam hari, namun sekarang pada siang hari tidak menjadi masalah. Karena sekarang udah diterima, beda. Udah beda bang. Dan dulu kan kita, mungkin generasi angkatannya Mas Indra angkatan saya yang dulu. buka jalan gitu. Angkatanku dulu tuh ya masih cari tembok yang bener-bener kosong, sepi, terus kotor. Jadi kalau mungkin ada warga kampung lihat gini, lu mas diorek-orek gini, ini kok kotor pak, ngapain nggak dijaga juga kan? Kita bersihin, kita coba untuk bersihin, kita berusaha lah maksudnya kayak gitu. Terus kalau paling nggak kalau kita dimarahi orang itu ada alasannya gitu. Beda kalau temboknya bersih terus kita orek ya kita memang salah. Jadi gimana caranya kita biar bisa diterima dan akhirnya sampai ke kesininya ini ya mulai warga lihat oh graffiti, oh ini graffiti. Ya ada yang tanya juga mau nongkrong tanya-tanya gitu. Kalau yang waktu angkatan saya sih lebih mulai kelihatan mau nunjukin diri gitu loh, nggak mau kalah sama yang tua intinya gitu. Jadi kadang-kadang bisa nyoret-nyoret di mana-mana, bisa nyoret di, aku pernah gambar di rolling door toko orang juga pernah. Nah itu terus juga terus dimarahin sama Ada juga yang ya resiko sebenarnya sih, cuman ya pinter-pinteran aja. Yang ada juga yang di bawahku itu gambar di rolling door orang masih dibilang agak pagi, jam 9 malam, jam 10 malam ketahuan disuruh ngecat ulang gitu. Lebih mahal beli cat rolling door-nya daripada beli cans-nya waktu itu gitu. Ada juga yang disuruh datang ke polisi juga ada. Tapi aku nggak pernah sih, cuma ada. Kalau aku dulu awal-awal dulu tahun 2000 berapa 2006 mungkin 2005 2006 ya ketangkep sama warga kampung, disuruh nunggu di pos kampling sampai pagi. Terus itu suruh ngapain mas? Ya akhirnya nggak disuruh ngapain, cuma ditanyain ngapain ngolek. Soalnya pas itu kesalahan kita ya pas apa ya tahun berapa? Pokoknya tahun pilkada lah pokoknya. Pas di sini dikiranya zaman-zamannya kampanye, dikiranya kita apa ada jelek-jelekin salah satu apa gimana. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat sudah menerima dengan baik. Bikin di sini nggak apa-apa, tapi sebelumnya
Nah, minta izin sama saya dulu. Oh, kita nggak tahu kalau izinnya ke ini. Kemarin kapan ya, udah lama saya Di mana? di itu yang bikin itu kan tak suruh buat kan lahannya udah habis ya kan, lahannya udah habis. Nah, terus yang punya sini itu kan nggak pernah ngecat ini, Udah makan itu. kasih saran kalau dikasih ini nih boleh nggak apa-apa. Nah, terus kapan itu ada yang bikin itu tak saya tawarin sini sampai itu nih yang itu kagak itu loh, Iya. yang besi itu itu loh. Sampai ke sana. Kalau yang depan itu jadi Iya, kan kita main di sini, maksudnya ini kan ya apa emang tembok kepake terus kita mau gambar tapi nggak asal gambar gitu loh mas, emang kalau bisa, nggak cuma coret-coret nama-nama kayak gini gitu. kalau bisa cari tema apa gitu ya. Ini multikultural nanti rencananya. Jadi ini gambar burung garuda seperti itu. Ya itu nggak apa-apa. Iya, berarti nggak apa aman ya. Makasih banyak ya mas. Nanti saya Iya. Itu konfliknya ya, kalau untuk sesama graffiti artis mesti tumpuk-tumpukan. Dulu saya juga salah satu pelakunya tumpuk-tumpukan itu atau tiban-tibanan apa karya itu. Nah, ada salah satu kru graffiti di Salatiga yang paling tua, itu namanya apa, Sinner itu. Nah, saya kan dulu baru angkatan ketiga ya itu. Nah, dulu mikirnya pengen apa sih, eksis. Nah, karena dulu nama saya maksudnya belum terlalu naik dibandingkan dengan Sinner itu sendiri. Nah, cara saya karena saya juga banyak yang apa ya mendukung, makanya itu langsung apa niban karya dari satu kru itu namanya Sinner. Nah itu. Terus kalau untuk sekarang itu ada juga tumpuk-tumpukan juga itu dari apa antar graffiti writer, namanya HIP sama Headquarter itu sih. Kalau itu untuk nama temboknya ya. Nah, itu mereka juga apa saling tiban meniban. Sebetulnya enggak saling tiban meniban, tapi Headquarter udah bikin duluan dan itu apa waktunya belum lama kan. Nah, belum lama terus ditiban oleh HIPS. Nah, itu sebetulnya kalau dari rules graffiti sendiri itu salah sih, tapi untuk HIPS mereka pengen back to culture sendiri. Apa ya, culture dari graffiti kan memang vandal, nggak apa mengenal itu tembok siapa, itu karya siapa, itu mau bahaya apa enggak gitu. Generasi selanjutnya gambar aja yang bagus. Ya kalau bilang bagus nggak akan orang susah nilainya toh. Tapi Gambar yang bener nggak asal-asalan. Kalau memang mau bikin font tulisan ya serapi mungkin, soalnya graffiti itu dituntut rapinya, lebih dituntut rapi. Kalau buat pemerintah apa mas? nggak ada. Kalau buat pemerintah ya support aja kita lah. Yang jelas kalau pesan untuk teman-teman graffiti ataupun mural, tetap berkarya dan terus konsisten, dan kalau bisa tetap mengedepankan pesan-pesan yang ingin diangkat, dan jangan lupa mengedukasi masyarakat. Sedangkan kalau untuk pemerintah sendiri, paling enggak ada hubungan yang manis antara seniman street art dengan pemerintah, sehingga ruang-ruang yang ada di kota terutama Salatiga menjadi cantik dan indah. Tema sebenarnya tetap kita harus
kalau itu merupakan lokasi kami, sebelum melakukan aksi harus melakukan diskusi dulu tema apa yang akan ditampilkan di graffiti itu. Jadi tidak sembarangan buat tema, warna sembarangan. Jadi justru dengan graffiti itu akan mendidik masyarakat untuk berbuat baik, nomor satu. Kemudian yang kedua tentang komunitas graffiti yang negatif. Pengennya kami dengan adanya komunitas yang positif akan menggandeng ke komunitas yang negatif, sehingga tingkah laku aktivitas mereka akan menjadi positif. Ketika fasilitas publik dijarah sebagai ruang ekspresi, maka kita perlu mempertanyakan keberadaan fasilitas yang disediakan untuk bebas membuat grafiti. Ketika karya itu bisa diterima oleh publik, hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi, ketika grafiti itu tidak lagi memperhatikan etika dan budaya sekitar, maka masyarakat akan melihatnya sebagai pengaruh yang buruk. Bukankah budaya perlu dijaga agar bangsa kita menjadi bangsa yang hebat dan berkarakter?